Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aksana, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4 kelas B. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah hukum asuransi tentang asuransi jiwa dan kesehatan. Di sini saya mendapati bab atau materi tentang jenis-jenis asuransi jiwa dan kesehatan, fungsi asuransi kesehatan dan jiwa, dan juga elemen dari asuransi jiwa dan kesehatan. Nah, untuk sebelum melangkah lebih lanjut, saya di sini akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Nah, jadi pengertian dari asuransi jiwa di sini ialah salah satu layanan asuransi yang mana digunakan untuk perlindungan terhadap dampak kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga karena adanya kematian anggota keluarga yang tertanggung, yang mana sebelumnya itu merupakan tulang punggung bagi keluarga. Nah, secara sederhana, asuransi jiwa di sini ialah jenis asuransi yang bertujuan untuk menanggung seseorang atau keluarga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga lantaran tertanggung meninggal dunia. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, asuransi jiwa di sini diatur dalam buku 1 bab 10 pasal 302 sampai dengan pasal 308 KUHD. Selanjutnya, pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam bab 9 menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang itu menanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi. Nah, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Nah, kemudian di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian juga disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Nah, adapun secara khusus di sini asuransi diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, yaitu dalam pasal 1 angka 1 nomor 40 tahun 2014. Nah, selanjutnya yaitu pengertian asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan di sini ialah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh, sakit, atau mengalami suatu kecelakaan. Nah, adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, Undang-Undang Jam Sostek. Nah, menurut pasal 4 Undang-Undang Jam Sostek di sini ialah program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja. Nah, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jam Sostek di sini kemudian menegaskan kembali bahwa tenaga kerja, suami atau istri, dan juga anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, adapun materi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis asuransi jiwa dan
kesehatan. Nah, asuransi jiwa di sini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka ialah fungsinya itu untuk memberikan proteksi kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu saja. Nah, asuransi jiwa di sini biasanya menawarkan kontrak itu 5, 10 atau 20 tahun, yang mana dengan jumlah premi tetap dan terhitung murah. Nah, jika kita memilih asuransi jiwa di sini ada keuntungan juga kerugiannya. Nah, adapun keuntungannya di sini ialah kita itu sebagai pemegang polis mendapatkan suatu kebebasan dalam menentukan besarnya premi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang kedua itu uang yang pertanggungan yang bisa kita peroleh sebagai pemegang polis bisa mencapai angka miliaran rupiah. Nah, artinya di sini jika tertanggung tersebut meninggal dunia saat masa kontrak masih aktif, maka keluarga yang tertanggung tersebut mendapatkan uang pertanggungan yang cukup besar. Nah, sementara kerugiannya dari asuransi jiwa di sini ialah tertanggung itu bisa kehilangan uang premi yang sudah dibayarkan atau premi itu hangus, begitu juga kontrak selesai apabila tidak mengalami masalah kesehatan maupun meninggal dunia hingga masa kontrak selesai tersebut. Nah, yang kedua itu jenis asuransi jiwa seumur hidup. Nah, jenis asuransi jiwa seumur hidup sini memberikan suatu perlindungan seumur hidup, meski biasanya itu perusahaan asuransi membatasi pemanfaatan perlindungan hingga 100 tahun. Nah, asuransi jiwa di sini direkomendasikan bagi kita yang tidak punya tanggungan dan menginginkan manfaat yang lebih dari sekedar santunan kematian, atau kita tertarik dengan ide tabungan jangka panjang. Nah, jadi kita di sini menginginkan perlindungan jiwa sekaligus tabungan untuk kebutuhan darurat, misalnya membayar biaya tagihan rumah sakit. Jika kemudian kita itu dapat mempertimbangkan untuk membeli polis asuransi jiwa seperti ini. Nah, adapun keuntungan dari asuransi jiwa di sini ialah pemegang polis itu dimungkinkan untuk mendapatkan nilai tunai dari premi yang sudah dibayarkan. Kemudian jika kita sebagai tertanggung tidak dapat membayar angsuran premi secara berkala, kita itu bisa menggunakan nilai dari premi yang sudah dibayar untuk membayar premi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu premi asuransi yang sudah kita bayar tidak akan hangus. Tidak akan hangus jika tidak ada klaim. Yang terakhir yaitu saat kontrak berakhir, uang pertanggungan akan diberikan seluruhnya. Nah, adapun kekurangannya dari jenis asuransi seumur hidup ini ialah preminya itu lebih besar ketimbang premi asuransi jiwa berjangka, bahkan bisa mencapai lebih dari 2 kali lipat. Nah, alasannya jika dari premi yang tinggi ini ialah karena tingkat angka harapan hidup masyarakat di Indonesia itu hanya 65 tahun untuk anak laki-laki dan untuk 70 tahun untuk perempuan. Nah, yang mana sehingga kemungkinan klaim asuransi tersebut sebelum masa proteksi berakhir lebih tinggi. Kemudian yang kedua kekurangannya ialah nilai tunai dari total premi yang sudah dibayarkan itu tidak terlalu besar karena bunga untuk asuransi ini biasanya itu hanya sebesar 4% per tahun. Dan angka ini pun belum dipotong pajak. Adapun yang ketiga, asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa dwiguna ini sesuai dengan namanya adalah asuransi yang memiliki 2 manfaat, yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan, yang mana artinya
kita sebagai pemegang polis itu dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang sudah dibayarkan berupa uang pertanggungan. Nah, jika tertanggung itu meninggal dunia dalam periode tertentu, nah sesuai dengan kebijakan polis asuransi yang bersangkutan, dan juga dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa kontrak berakhir. Nah, asuransi jiwa yang seperti ini juga direkomendasikan bagi kita yang lebih ingin memastikan ketersediaan dana pendidikan untuk anak, juga ingin punya dana untuk kebutuhan tak terduga di masa depan, dan ingin punya dana pensiun yang lebih besar. Adapun keuntungannya ialah kita bisa mengklaim polis asuransi jiwa ini sebelum masa kontrak berakhir, misalnya untuk dana pendidikan anak kita. Namun di sisi lain penarikan dana ini hanya bisa dilakukan sekali dalam jangka waktu beberapa tahun sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kemudian keuntungannya ialah jika misalnya kita itu sebagai tertanggung masih hidup saat jangka waktu berakhir, maka kita akan mendapatkan seluruh uang pertanggungan. Adapun kekurangannya dari asuransi tersebut ialah karena jenis asuransi ini memiliki dua manfaat yang mana seperti menggabungkan manfaat asuransi jiwa berjangka dengan asuransi jiwa seumur hidup. Jadi preminya di sini cukup besar, bisa mencapai jutaan rupiah per bulannya. Kemudian asuransi jiwa unit link. Nah, asuransi jiwa jenis unit link ini menggabungkan manfaat asuransi dengan investasi dan paling sering ditawarkan oleh agen asuransi. Nah, jika kita tertarik pada berinvestasi namun tidak mengerti tentang investasi dan ingin memastikan jiwa kita menetapkan pendapatan manfaat perlindungan dari kematian. Adapun keuntungan dari asuransi ini ialah kita sebagai pemegang polis itu tidak hanya mendapatkan jaminan perlindungan saja, melainkan juga imbal hasil investasi dengan bunga yang cukup tinggi setiap tahunnya. Adapun kerugian dari asuransi jiwa unit link di sini ialah imbal balik dan dari investasinya kurang signifikan jika dibandingkan dengan investasi murni seperti saham, pasar uang, atau reksadana. Nah, jika kita mencari keuntungan yang besar di investasi, kita sebaiknya tidak mengandalkan asuransi jiwa unit link. Adapun kerugian yang kedua dari asuransi jiwa unit link di sini ialah uang pertanggungan yang akan diperoleh tergolong rendah. Nah, terutama jika investasinya itu gagal atau hanya menghasilkan keuntungan yang kecil. Nah, adapun yang saya dapati dalam sebuah artikel itu bahwa jenis-jenis asuransi jiwa itu terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa kredit. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi kesehatan. Yang pertama itu asuransi rawat inap. Asuransi rawat inap di sini memiliki manfaat utama untuk membiayai perawatan tertanggung selama menjalani rawat inap saat sakit. Nah, jika kita memiliki asuransi rawat inap, biasanya semua biaya yang timbul saat rawat inap itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang kedua itu asuransi rawat jalan. Asuransi rawat jalan di sini ialah asuransi yang menanggung biaya perawatan tertanggung ketika menjalani rawat jalan atas sakit yang dideritanya. Yang ketiga itu asuransi personal. Asuransi personal di sini bisa dilihat dari siapa yang ditanggung asuransi tersebut, yaitu individu secara perorangan. Nah, dalam perlindungan dan manfaat asuransi kesehatan yang diberikan hanya menjangkau satu orang saja yang memiliki asuransi tersebut. Nah, di dalam polis asuransi personal ini tertanggung tidak bisa menggunakan asuransi tersebut untuk orang lain, hanya saja untuk seorang saja. Yang selanjutnya itu asuransi kelompok. Asuransi kelompok ini berbeda dari asuransi personal.
yang mana hanya mengcovernya secara perorangan. Perlindungan kesehatan yang diberikan asuransi kelompok ini mencakup seluruh anggota suatu kelompok. Nah, misalnya asuransi kesehatan keluarga yang mengcover keluarga, atau asuransi kesehatan perusahaan yang mengcover suatu perusahaan. Nah, jadi setiap anggota keluarga atau anggota perusahaan mendapatkan perlindungan yang sama dari asuransi kelompok yang dimiliki. Kemudian asuransi swasta. Nah, asuransi swasta jenis ini adalah asuransi kesehatan yang mana dikelola suatu perusahaan atau badan swasta. Nah, asuransi jenis seperti ini biasanya itu preminya dibayarkan nasabah secara penuh. Premi yang dibayarkan pun bervariasi, yang mana sesuai dengan manfaat yang akan diterima tertangguh. Nah, yang selanjutnya itu asuransi pemerintah, yang mana asuransi pemerintah di sini seperti asuransi kesehatan yang diatur oleh pemerintah di Indonesia. Nah, misalnya seperti BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat. Nah, adapun di Indonesia itu yang saya dapati dalam sebuah artikel itu terdapat dua jenis asuransi kesehatan. Yang pertama, asuransi kesehatan kolektif, seperti halnya terdapat dalam suatu perusahaan yang telah memberikan perlindungan kesehatan terhadap pegawainya. Yang terakhir yaitu asuransi kesehatan individu, seperti asuransi individu ini biasanya diperuntukkan bagi pribadi atau keluarga. Mungkin hanya ini presentasi atau pemateri pertama dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama sudah menjelaskan. Jadi saya akan melanjutkan tentang fungsi dan peranan asuransi jiwa dan kesehatan. Fungsi di sini dibagi menjadi dua, fungsi asuransi jiwa dan fungsi asuransi kesehatan. Sedangkan fungsi asuransi jiwa di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, melindungi keluarga dari kehilangan penghasilan jika pencari nafkah utama meninggalkan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, melindungi keluarga dari beban utang. Jadi bisa asuransi di sini bisa meringankan. Yang ketiga, memberikan sejumlah warisan yang berharga untuk anak-anak. Jadi bisa untuk warisan asuransi di sini, bisa untuk anak-anaknya. Yang keempat, sebagai final expenses, biaya kematian. Untuk biaya kematian bisa. Ini asuransi. Yang menjadi sedekah jariah untuk terakhir kalinya. Jadi asuransi di sini bisa untuk sedekah, artinya untuk sedekah jariah, amal jariah. Yang kedua, fungsi asuransi kesehatan. Jadi dibagi menjadi 7. Yang pertama, A, dapat digunakan untuk biaya pengobatan rawat inap. Jadi asuransi kesehatan di sini bisa untuk pengobatan rawat inap di rumah sakit misalnya. Itu bisa asuransi. Sedangkan yang kedua, B, dapat digunakan untuk biaya pengobatan rawat jalan. Artinya rawat jalan di sini bisa, asuransi di sini bisa untuk rawat jalan, bisa di rumah. Di rumah bisa. Rawat jalan itu kan biasanya ada di rumah, bukan di rumah sakit. Ini asuransi. Fungsi asuransi kesehatan. Yang C, minimalisir risiko seperti kekurangan uang saat sakit. Jadi asuransi di sini bisa ketika kita sakit, misalnya kita sakit, asuransi di sini bisa untuk mengurangi ketika kekurangan uang. Yang D, praktis dan efisien karena Anda tidak perlu pinjam dana ke keluarga, kerabat, dan lain-lain. Jadi
di sini ada biar tidak minjam ke kerabat karena adanya asuransi. Tidak sibuk mencari uang ke kerabat, karena kan kalau orang sakit kan pasti mendadak ke rumah sakit seperti itu. Dia tidak perlu yang untuk pengobatan ke rumah sakit. Jadi bisa asuransi di sini bisa untuk pengobatan ke rumah sakit. Yang F, membantu Anda lebih mudah dalam mengatur keuangan. Jadi bisa mengatur dalam sejenis keuangan untuk asuransi. Yang G, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jadi asuransi di sini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Artinya yang layak di sini adalah yang bagus tempatnya. Itu asuransi kesehatan, fungsi asuransi kesehatan. Yang 4, elemen investasi dalam asuransi jiwa dan kesehatan. 1, biaya awal. Ini biaya awal. Biaya awal ini dikenakan 1 kali pada saat pembelian unit. Besar biaya awal ini biasanya merupakan persentase dari jumlah investasi, misalnya saja 3% atau 5%. Ini biaya awal. Yang kedua, biaya manajemen dana. Sebagian dana Anda pada unit link investasi dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Untuk itu, Anda dikenakan biaya manajemen dana sebesar antara 0,5% hingga 2% per tahun. Yang ketiga, biaya manfaat. Biaya manfaat di sini dikenakan karena proteksi yang diberikan oleh perusahaan asuransi selama polis unit link aktif. Biaya ini biasanya dikenakan bulanan dan jika Anda tidak melakukan top up akan didanai dengan menjual unit yang jumlahnya setara dengan biaya manfaat. Jadi seperti itu, biaya manfaat. Yang 4, biaya polis. Biaya polis digunakan untuk penutup biaya administrasi untuk penerbitan polis dan juga pengeluaran rutin dalam mengelola polis. Biaya ini relatif sama untuk semua jenis polis, tidak tergantung dari besarnya manfaat yang dimiliki. Yang 5, biayanya administrasi. Biaya administrasi digunakan untuk menutup pengeluaran awal polis yang besarnya antara 0,2% hingga 0,4% dari rata-rata aset. Biaya ini muncul akibat aktivis menyimpan, mencatat data dan memberikan transaksi kepada pemegang unit. Yang keenam, biaya tebus. Biaya tebus adalah biaya yang dibayar nasabah saat memutuskan untuk menebus sebagian atau seluruh unitnya sebelum jangka waktu tertentu. Waktu untuk boleh menebus adalah 7 tahun. Jadi ada batasannya juga. Biaya ini dikenakan sebagai kompensasi bagi perusahaan asuransi untuk menutup hanya penerbitan administrasi polis. Baik besar biaya ini biasanya berdasar pada persentase dari total nilai tunai yang akan diambil atas ditebus oleh nasabah. Biaya ini biasanya semakin menurun setiap tahunnya. Jadi bisa menurun selama setiap tahunnya. 7, biaya cuti premi. Cuti premi berarti pemegang polis memilih untuk berhenti membayar premi rutin untuk jangka waktu tertentu selama nilai tunai polis mereka cukup untuk membayar premi dan biaya bulanan lainnya. Premi rutin akan dibayarkan melalui perjualan unit dengan harga bid sejumlah sebesarnya premi. Saat melakukan cuti premi, Anda tidak dikenakan biaya cuti premi yang besarnya biasanya merupakan persentase tertentu dari premi rutin dengan persentase yang semakin menurun sering waktu. Itu biaya cuti premi. Yang kedelapan, yang terakhir, biaya pengalihan dana. Biaya pengalihan dana dikenakan ketika pemegang polis ingin mengalihkan seluruh atau sebagian dana yang dimiliki pada satu unit link ke unit link yang lain yang dimiliki oleh perusahaan asuransi yang sama. Pengalihan dana biasanya gratis pada tahun pertama. Jadi ada gratisnya setiap tahun pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya dikenakan biaya pengalihan dengan besaran tetap. Jadi itu biaya pengalihan dana. Jadi sekian dari saya kembalikan kepada pemateri pertama. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.